praktikum pengukuran CVP. Satu lagi nanti kita penggunaan bedside monitor atau hard monitor. Ya, boleh dilihat di skill lab-nya apa saja tujuan pengukuran CVP. Mengkaji status cairan. Ya, kenapa status cairan harus dikaji? Salah satu indikator untuk mengetahui status hemodinamik pasien juga ya. Jadi kajian status hemodinamik itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan cara pengukuran CVP. Nah, CVP baru bisa diukur pastikan kalau pasiennya sudah terpasang CVC. Ya, CVC itu terpasang di lehernya atau kita sebut central venous catheter. Ya, nah biasanya kalau pasien-pasien bermasalah dengan jantung, ya aliran jantung, nah itu kita katakan CVC. Ya, nah jadi pastikan kalau mengukur CVP, CVC-nya masih terpasang dengan baik. Ya, cek dulu keadaan CVC. Ya, habis itu juga udah terpasang dengan infus, udah terpasang dengan salang manometer. Ya, alatnya ini yang terpasang di selang infus ini namanya manometer. Ya, nah ini selang infusnya dia ada dua, satu selang pakai 3-way. 3-way ini tersambung di selang manometer 1, selang infus 1, di CVC-nya 1. Ya, ini namanya water pass. Water pass ini nanti membantu kita mencari zero point-nya di mana. Ya, untuk diletakkan di manometer sama di pasiennya. Jadi nanti antara pasien, posisi pasien sama manometer itu sejajar. Ya, jadi kita tahu nanti balance cairannya itu berapa. Oke, prinsipnya bersih, yang kita butuhkan hanya cukup pen spoon bersih karena kita hanya mengukur. Kita tidak masang CVC. CVC itu pemasangannya melalui proses pembedahan. Ya, jadi yang bertugas adalah dokter. Jadi kita hanya membantu untuk mengukur CVP-nya. Jadi prinsipnya hanya bersih. Nah, sampai 2 menit sudah selesai. Ya. Terus plaster, kalau misalnya nanti pada saat kita pengukuran nanti kita lihat plasternya udah mulai renggang atau balutannya udah mulai kotor, kita bisa melakukan perawatan bekas. Boleh sediakan dulu tisu bersih. Ya, tisu, gunting perban, kasa, steril jika diperlukan, satu lagi handphone bersih. Ya, oke, kita pakai saja handphone bersih. Ya, kita pastikan pasiennya sudah terpasang CVC. CVC-nya masih baik, dalam keadaan baik. Ya, sudah terhubung dengan selang infus, ada selang ke manometer, ya, water pass juga ada. Ya. Berapa nilai normal dari CVP? 3 sampai 11. Satuannya Meter raksa. meter radius. Ya, jadi kalau misalnya dia kurang dari 3, berarti dia kita katakan apa? Interpretasinya 3 sampai 11 itu adalah normal. Kurang dari 3 berarti dia pasiennya mengalami hipovolemia. Ya, kalau di atas 11 Hipervolemia. Tipe aktif ya. Nah, boleh. Jadi harus hipovolemia. Nah, yang perlu kita pastikan sudah tadi. Nah, kita harus cari yang pertama itu adalah zero point atau titik nolnya. Ya, namanya kita melakukan pengukuran nih balance cairan. Jadi harus sejajar. Ya, kita cari titik zero point-nya untuk mensejajarkan posisi pasien sama alat. Gak mungkin kan alatnya di mana, pasiennya di mana, kita mau kaji status cairannya. Sama kayak kita mau kaji intake outputnya, kita kan harus bandingkan berapa yang masuk, berapa yang keluar. Ya, sama kayak mengkaji IWL, intensive water loss, kan kita harus kaji. Kan nggak mungkin pasiennya di mana, kita ngukurnya di mana, posisinya di mana, sejajar. Jadi harus kita cari zero poinnya. Ya, kalian bisa cari lebih lanjut, nanti di apa juga ada. Pengkajian hemodinamik materi harusnya sudah ada. Kalau misalnya pasiennya ini anggap ya, setiap orang kan pasti punya tangan ya. Nah, kecuali dengan cacat, nanti kalau dia pakai ada tangannya, anggap ada tangannya, ini tangan pasiennya boleh dibantu ke ataskan. Jadi nanti tidak mengganggu kita dalam menentukan zero point. Ya, ini anggaplah ya, anggaplah dulu saya anggap ke atas ya tangannya. Oke.
Kita buka, karena kita untuk mencari 0 point kita harus cari di ICS 4. Ya. ICS 4 kita tarik lateral ya, ke samping bawah. Nanti tangan satu lagi kita cari mid aksila, pertengahan ketiak, kita tarik ke bawah, kita pertemukan sama garis yang pertama tadi. Itulah 0 poinnya. Ya. Nah, untuk mencari ICS 4 untuk gampangnya itu kita hitung ICS 1 itu di bawah klavikula. Ya, atau kalau yang udah expertnya ini kan tingkat 4 ya. Yang udah bentar lagi tamat, harusnya udah tahu tuh ICS 4 itu sejajar apa. Ya, gampang itu sejajar dia dengan mame, puting susu. Ya, kalau perempuan tuh dia bisa ke atas sedikit, bisa sejajar. Ya, karena beda-beda bidang badan seseorang. Ya, klavikula tahu ya, nggak perlu tanya lagi klavikula di mana. Nah, hitung aja ICS 4-nya itu di mana. Dimulai di bawah klavikula. 1, ya 2, 3, 4. Ya, dapat nih 4 nih, tarik ke bawah. Saya buka aja ya, maaf. Dapat nih 4, tarik ke bawah. Lateral. Oke. Tangan satu lagi mid aksila, pertengahan ketiak, tarik ke bawah juga, pertemukan sama titik tadi, itulah titik potongnya, 0 poinnya. Boleh kalian tandai dengan pena atau pakai tangan satu lagi boleh. Ya, dekatkan water pass-nya. Ya, ini water pass. Nah, ini kalian lihat yang di tengah-tengah ini. Nah, ini ya, yang bulat-bulat ini apa sih namanya nih? Udara, undulasinya inilah ya. Nah, gelembungnya ini harus berada nanti di tengah. Ya, menandakan dia sudah sejajar. Ya, kita letakkan, boleh begini, terserah kalian lah. Ya. Nah, kita letakkan, mana tadi 0 poinnya di sana, kita letakkan sama alat. Apa-apa berdiri aja, nanti bisa praktikum masing-masing. Oke. Nah, yang ini jangan diganggu ya. Jangan ini yang digeser-geser ke atas, ke bawah. Jadi yang nggak tahu 0 poinnya. Yang mau kalian geser itu yang sebelah sini. Ya, jadi ini pertahankan saja. Kalian geser ini ke atas sedikit kah, ke bawah sedikit kah. Ya, kita cari sampai dia ke tengah. Nah, itu udah ke tengah, berarti sudah sejajar. Ya, di angka berapa itu? 12. Ya. Sudah? Ya, 12 kurang lebih. Enggak. Ya, sebenarnya ukurnya itu juga bisa pakai ini. Ini adalah fungsinya untuk meletakkan 0 poin. Cuma tinggi badan seseorang itu beda-beda besarnya. Ya, tempat tidur juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya. Ya, manometer ini kenapa saya letaknya seperti ini? Hanya mengikuti mekanika tubuh saya. Saya nggak meletaknya terlalu tinggi, saya tidak meletaknya terlalu rendah. Karena yang sama sifat cairan itu kan dia bergerak dari rendah. Ya, jadi kalau terlalu tinggi nanti atau terlalu rendah, saya begini kali nengoknya kan sulit. Kalau kita kan bekerja tuh dari yang dekat ke yang jauh, ya, dari yang mudah kita jangkau. Jadi bisa sebenarnya menggunakan ini, ya. Ini berhubung bednya rendah, jadi saya lebih baik pakai water pass. Oke, udah. Setelah kita dapat 0 poinnya, ya, kita tutup kembali. Kita jangan digeser-geser lagi nih manometernya. Udah pada posisinya seperti ini, menandakan sudah sejajar. Jangan kalian geser ke sini lagi, kalian geser ke sini lagi, ke sini lagi. Nggak boleh. Ya, udah capek-capek kan nyari 0 poinnya digeser-geser lagi. Ya, anggap segini tadi ya. Oke, mainnya di 3 way sekarang. Ya, mainnya sekarang di 3 way. Ingat, 1 3 way ini terhubung di selang infus. 1 di manometer, 1 di CPC. Langkah pertama yaitu kalian pastikan dulu aliran infusnya jalan. Ya. Maka kita harus matikan yang ke arah manometer. Ini namanya manometer. Ya. Ini infus, ini manometer, ini CPC. Saya matikan ke arah manometer. Sekarang yang hidup itu aliran infus ke CPC. Saya cek. Ya, sebenarnya kan ini udah, kalau orang pasang infus ini udah jalan ya. Ini biar nggak bocor aja. Jalan ya. Jalan ya. Nah. Oke, langkah kedua kita isi manometernya sampai angka 25.
angka 25 itu sudah paling tinggi, nggak usah sampai habis meluber kemana-mana, resiko infeksi pasiennya ya, cairan banyak keluar. Oke, jadi kita buka yang ke arah manometer sama yang ke arah infus. Kan mengisi manometer kan pakai cairan infus nih, berarti yang kita kunci ke arah CVC, benar ya. Dia akan naik cairannya sampai angka 25. Itu nggak akan naik dia, karena saya matikan ya, karena keluar nanti. Oke, dan ini juga nggak terpasang dia ya. Kalian pernah mengukur tekanan darah pakai sphygmomanometer yang manual air raksa? Belajar dulu kan pakai air raksa, kan nggak digital langsung. Nah, kan ingat tuh kalau kita buka kan naik tuh air raksanya tuh. Nah, seperti itu dia, airnya naik ya. Oke, dan naik di angka 25, kita matikan ke arah infus. Ya, kita matikan yang ke arah infus. Sekarang kan kita mengukur CVP-nya, berarti yang kita lihat kan kita bandingkan ini sama CVC. Ya, maka kita matikan yang ke arah infus. Ya, jadi mainnya di 3-way. Udah, kita tinggal tunggu undulasinya itu berhenti di mana, sama air raksanya berhenti di mana kalau mengukur tekanan darah. Kan ada gerakan tuh, gerakan kalau kita mengukur tekanan darah pakai air raksa itu kan dia bergerak-gerak tuh, sama seperti itu namanya undulasi. Nanti dia akan berhenti di angka berapa, itulah nilai CVP-nya ya. Dari 25 dia turun tuh sampai nanti dia angka 11 ya, berhenti dia lama di angka 11, berarti itulah CVP-nya 11. Berarti 11 CVP normal atau tidak tuh? Normal. Kalau yang 12 tadi apa, Bu? 12 berarti dia hipervolemia. Itu hanya untuk titik 0 point. Bedakan sama CVP ya, ini CVP. Jadi yang tadi dapatnya 12 itu dia nggak ditambahkan 12 sama 10 dikurang, enggak gitu. Ya, ini CVP. Itu hanya untuk menentukan 0 poinnya saja. Ya. Apa tadi dapatnya segitulah dia. Misalnya undulasinya berhenti di angka 20, CVP-nya berhenti 20, artinya pasien hipervolemia. Oke, berhenti di angka 2 dia, berarti CVP-nya 2 mm Hg, berarti dia hipovolemia. Dan apa tadi CVP-nya, kita kembalikan ke posisi semula. Ya, pastikan ya. Nah, ini kan sama nih kayak selang infus, ini terbuka ya. Ya, ini anggap terbuka. Ini saya matikan dan tidak melebar. Ya. Nah, kembalikan ke posisi semula. Ini boleh kalian tutup ke arah manometer, boleh kalian buka semuanya, asalkan yang arah manometernya ini mati. Ya, karena kalau dia terbuka dia akan terisi terus. Ya, jadi boleh 3-way-nya kalian buka arahnya, tapi yang manometernya dimatikan. Ya, atau cari amannya ini tetap dimatikan. Paham? Yang bingungnya nanti itu di 3-way. Ya, jadi yang pertama cek aliran infusnya dulu, berarti tutup yang ke arah manometer. Yang kedua isi manometer, berarti tutup yang CVC. Karena kan isi manometer pakai infus, berarti tutup yang di CVC. Yang ketiga tutup yang ke arah infus. Manometer, CVC, infus, itu urutannya. Tutupnya. Jadi urutan tutupnya itu manometer dulu, baru CVC, baru kembalikan ke semula. Oke?